Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Silahkan Ketua Kelas mimpin doa. Sahnan kan? Baik, Pak. Nah, Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Amin. Bapak. Baiklah, terima kasih sudah berdoa untuk pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya saya akan mengabsen sebentar saja ya. Bentar ya. Tasya Amelia. Tasya Amelia ada? Delpi Lestari. Delpi. Delpi ada? Jaringan mungkin, Pak. Selanjutnya Abdullah Al-Kusairi. Langsung aja bilang hadir. Abdullah Al-Kusairi. Nggak ada ya. Rapika Rahmayati. Hadir, Pak. Nama saya salah itu, Pak. Bukan Rahmayani, Rahmayanti. Iya, Rapika Rahmayati. Sorry. Ibnu Apip. Hadir ya, Pak. Ya, Ibnu Apip. Oke, pas. Dinda Anissa. Hadir, Pak. Ihram Amatur. Hadir, Pak. Siti Aminah. Irfan Syah. Hadir, Pak. Hadir. Nanda Nurul. Paris Hizrian. Cepat, bilang hadir terus. Saya Mualim. Ramadandi. Hadir, Pak. Dira Hamimi. Hadir, Pak. Syahnan. Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Wahyu Pertiwi. Hadir, Pak. Jahroh. Hadir, Pak. Zulkhairi Habibi. Hadir, Pak. Nur Haida Nasution. Hadir, Pak. Novita Julianti. Hadir, Pak. Anita. Hadir, Pak. Siti Padilah. Hadir, Pak. Rizka Padilah. Hadir, Pak. Fahri. Hadir, Pak. Rizky Hasanah. Hadir, Pak. Ayu Komariah. Hadir, Pak. Terakhir Mirja. Hadir, Pak. Oke. Dah. Setelah absen selesai, nanti direkap ya absen yang tidak hadir ya.
Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 6, materi tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsor. Sebelum saya masuk ke pembahasan, coba siapa dulu yang ingin menjelaskan tentang materi pada hari ini? Ayo, satu orang, dua orang. Ada yang ingin menjelaskan? Ada nggak? Nggak mau kalian baca-baca tadi ya? Maaf, Pak. Ya, ya, ya. Ya sudah, kalau misalnya itu, baiklah. Bapak akan menunjukkan video pembahasan pada hari ini yang mengenai tentang hadis, sunnah, akbar, dan atsor. Bentar ya. Dengar nggak suaranya? Enggak, belum, Pak. Ya, belum saya mulai. Belum saya mulai. Jangan bercanda aja lah, Pak. Dengar Ini suaranya? bercanda aja lah. Dengar suaranya, Nana. Belum, Pak. Sudah dengar suaranya belum? Belum, Pak. Suara putu bambu depan rumah saya yang kedengaran. Belum ada juga suaranya. Belum ada, Pak, sama sekali, Belum, Bapak. Pak.
Belum ada juga suaranya, teman-teman. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, ketika bersama Ada. orang-orang tidak ada hukum wajib dan fardu. Ada, Pak. Boleh melakukan sholat yang Tidak ada, Pak. boleh Nah, melakukan sholat yang perhatikan. sebentar sekiranya tumak nina udah cukup, silakan. Itu menurut ulama fikih. Nah, yang terakhir, karena ini tentang hadis, maka pendapat yang paling kita pegang adalah pendapat dari ulama hadis atau muhadditsin. Ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Nah, di sini bedanya dengan ulama usul. Kalau ulama usul harus ada hukum syariat yang bisa diambil dari hadis tersebut. Tapi kalau ulama hadis tidak harus ada hukum syariat yang bisa diambil, sehingga kedua contoh di atas tadi dua-duanya merupakan contoh dari hadis, karena intinya harus bersumber dari Rasulullah SAW. Itu hadis menurut ulama hadis. Nah, selanjutnya setelah terma hadis kita pahami, kita masuk ke terma sunnah. Sunnah secara bahasa berasal dari lafadz sanna ya sunnu sanan atau sunnatan, yang mana artinya adalah jalan atau cara. Kayaknya ada salah satu hadis Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan cara, menempuh jalan yang baik, man sanna sunnatan hasanatan, di situ menempuh jalan dan lain sebagainya. Itu arti sunnah secara bahasa. Sedangkan sunnah menurut dalam istilahnya ada beberapa pendapat. Yang pertama dari ulama usul misalnya mengatakan bahwasanya sunnah merupakan segala sesuatu, masih sama dengan hadis ya, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, yang mana bisa dijadikan sebagai hukum syariat, masih sama, bersumber dari Rasul dan juga harus bisa dijadikan sebagai hukum syariat. Oke, bagi yang masih belum tahu ulama usul adalah ulama yang bidangnya adalah bidang usul fikih. Usul fikih itu menggali hukum-hukum fikih, dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Itu dicari hukum fikihnya dari dalil tersebut. Katakanlah misalnya ada lafadz shollu, waqimus sholah, dan dirikan sholah. Dari lafadz waqimus sholah, ulama usul memberitahukan kepada kita bahwasanya hukum sholat itu adalah wajib. Ini adalah ulama usul ya. Itu tadi menurut ulama usul. Sedangkan menurut ulama fikih, sunnah merupakan perbuatan yang lebih utama untuk dilakukan, yang tidak sampai mencapai tingkatan wajib dan fardu, atau yang lebih kita kenal dengan perbuatan yang jika kita lakukan mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan tidak mendapat dosa, tidak mendapat apa-apa. Ada juga menurut ulama salaf. Ulama salaf mengatakan bahwasanya sunnah ini adalah lawan dari bid'ah. Nah, apa itu bid'ah? Bid'ah merupakan melakukan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya. Sehingga sunnah ketika menjadi lawan bid'ah, berarti sunnah adalah melakukan ibadah yang mana ibadah tersebut ada dalilnya. Bid'ah ini melakukan ibadah yang tidak ada dalilnya, contohnya adalah sholat subuh 3 rakaat misalnya, atau sholat menghadap ke arah utara, yang mana bukan arah kiblat misalnya, karena sholat seharusnya menghadap kiblat. Nah, melakukan ibadah seperti ini tidak ada dalilnya seperti ini, itu disebut sebagai bid'ah. Nah, lawan dari bid'ah adalah sunnah, sehingga sunnah adalah melakukan ibadah yang ada dalilnya. Yang terakhir, sunnah menurut ulama hadis. Ulama hadis mengartikan sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu setelah menjadi Rasul maupun sebelum menjadi Rasul. Ya, intinya adalah sesuatu tersebut harus bersumber dari Rasulullah. Hal-hal yang sering dilakukan Rasulullah baik sebelum menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul itu termasuk sunnah, tapi bukan termasuk hadis ya, kalau menurut pendapat ulama ahli hadis yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada terma khobar, ada istilah khobar. Khobar secara bahasa berarti berita, sedangkan
Menurut istilahnya berarti segala sesuatu yang disandarkan bersumber dari Rasulullah atau dari selain Rasulullah. Selain Rasulullah itu bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in. Sahabat itu generasi setelah Rasulullah, kalau tabi'in adalah generasi setelah para sahabat. Itu bisa disebut sebagai khobar. Ada juga istilah athar, yang mana secara bahasa berarti bekas atau sisa. Bekas dari sesuatu disebut sebagai athar. Sedangkan menurut istilah, athar berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga bisa disandarkan kepada yang lain. Nah, ini sama dengan khobar tadi. Jadi athar itu bisa jadi sumbernya Rasulullah SAW, bisa jadi sahabat radhiyallahu anhum, bisa jadi tabi'in. Nah, sehingga misalnya ya, contoh-contoh ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-mauqulatain lam yunajjisu syai'un. Yang mengatakan Rasulullah ini bisa disebut khobar, bisa disebut athar. Atau qala Ali radhiyallahu an haditsun nasa bima ya'rifun. Ini yang mengatakan adalah Sayyidina Ali. Ini juga bisa disebut khobar dan athar. Qala Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Kalau Sayyidina Ali tadi sahabat, Al-Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in. Fi sholati khalfal mubtadi' sholli alaihi bid'atuhu. Nah, ketiga-tiganya ini semuanya bisa disebut khobar, bisa disebut athdaannya. Hadis, biasanya hadis ini hanya untuk Rasul, kemudian disandarkannya setelah Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, sehingga yang sebelum menjadi nabi dan rasul tidak dianggap sebagai hadis. Sedangkan kalau sunnah itu dinisbatkan kepada Rasulullah baik sebelum menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul, sehingga tidak masalah ketika sunnah itu ada sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, karena sunnah ini menitik beratkan kepada kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri pun sebelum menjadi Nabi dan Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, merupakan orang yang mempunyai pribadi yang baik, sehingga kehidupan sebelum menjadi Nabi dan Rasul pun bisa dijadikan contoh untuk kita semua. Kemudian khobar itu bisa disandarkan kepada selain Nabi SAW. Nah, ini bedanya dengan hadis dan sunnah. Kalau hadis sunnah kebanyakan biasanya untuk Nabi dan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau khobar itu bisa kepada Nabi, bisa kepada sahabat, bisa kepada tabi'in. Meskipun kebanyakan terma khobar pun lebih sering digunakan untuk disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dua tersebut yang paling banyak. Nah, sedangkan athar meskipun bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi penggunaannya lebih banyak digunakan untuk kepada yang selain Rasul, entah itu sahabat, entah itu tabi'in, atba'ut tabi'in dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan dari hadis, sunnah, khobar, dan asar. Oke, untuk tambahan, untuk bisa membedakan apa perbedaan Al-Quran dan hadis, barangkali sudah tahu tapi tidak bisa menjelaskan begini. Perbedaan yang pertama dari segi bahasa dan makna. Kalau Al-Quran bahasa dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis lafadz dan maknanya diciptakan atau berasal dari Rasulullah SAW. Jadi sumbernya kalau Al-Quran itu Allah, sumbernya hadis adalah Rasulullah SAW. Nah, sedangkan dari periwayatannya, kalau Al-Quran itu harus persis lafadznya. Lafadz dari Al-Quran itu persis, sehingga Al-Quran yang kita baca sekarang itu sama persis dengan Al-Quran yang Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan hadis itu boleh diriwayatkan secara maknanya, sehingga hadis-hadis yang kita baca sekarang itu bisa jadi maknanya sama berbeda dengan apa yang lafadz dan maknanya merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Sedangkan hadis itu lafadz dan maknanya tidak termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Mungkin ada, tapi tidak lebih banyak hadis dan sunnah Rasulullah itu yang bukan merupakan mukjizat dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah yang paling agung, tanpa niat apapun misalnya, hanya ingin membaca Al-Quran, itu pun sudah bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Sedangkan hadis Rasulullah, ketika kita membacanya dengan tanpa niat apapun, tidak dihitung sebagai nilai
tidak dihitung sebagai sebuah ibadah, kecuali kalau kita membaca hadis itu dengan niat mencintai Rasulullah SAW. Niat cinta kita kepada Rasulullah itu yang mendapatkan ibadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian materi kali. Baik, sudah selesai video pembelajaran yang saya tayangkan tadi. Selanjutnya, dari video tersebut, jika kalian ada yang dipahami atau yang ingin ditanyakan, kasih tahu ke saya. Cepat. Siapa yang ingin bertanya? Apakah udah paham kalian? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Nah, ya. Tentang hadis sama sunnah itu, Pak. Sebenarnya perbedaan cara kita membedakan antara hadis dan sunnah itu seperti apa, khususnya bagi orang awam gitu kan, Pak. Apalagi bagi anak SMA gitu. Terus, Pak, tadi yang di video itu ada dikatakannya, Pak, pengertian sunnah menurut ahli, kalau saya nggak salah tuh di video itu, menurut ahli fikih disebutkan bahwa sunnah itu perbuatan yang kesempurnaannya itu tidak mendekatin wajib atau fardu. Jadi bagaimana cara kita mengetahui kalau perbuatan kita itu tidak mendekati perbuatan wajib ataupun fardu, Pak? Terima kasih, Pak. Bentar ya. Tadi pertanyaannya cara membedakan hadis dan sunnah gitu. Iya, Pak, itu yang pertama. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Bentar ya, Saudari Rafika. Iya, Pak. Baiklah, dari pertanyaan Nak Rafika tadi, bagaimana cara membedakan hadis dan sunnah? Dari keempat pengertian tadi sebenarnya sudah dijelaskan di video pembelajaran tadi kan, dari pengertian hadis, dari pengertian sunnah, khobar, dan atsor. Dari keempat pengertian tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan makna menurut istilah masing-masing kan. Ada yang dari pendapat ahli usul fikih, dari ahli hadis, dan ahli muttafaqun ilaih. Keempatnya memiliki kesamaan maksud, yaitu segala yang bersumber dan bertujuan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Dan hadis dapat juga disebut dengan sunnah, khobar, dan atsor. Oleh karena itu, hadis salah satu dapat juga disebut dengan sunnah sohih, khobar sohih, atau atsor sohih. Dan di sini para ulama juga dapat membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsor. Hadis dan sunnah memiliki beberapa perbedaan sedikit, yaitu hadis terbatas pada perkataan,
perbuatan takrir yang bersumber dan bertujuan pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah, segala yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Jadi, sebenarnya dalam artian ini definisi bahwa sunnah itu sebenarnya lebih luas daripada hadis. Akan tetapi hadis ini sebagai hukum kedua setelah Al-Quran, maka hadis ini itu lebih seperti diutamakan gitu. Jadi bentuk-bentuk hadis ini ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ucapan, ataupun sabda yang memuat berbagai maksud syara. Contoh hadis qauli yang diriwayatkan oleh Ubaidah ibnu Al-Samit bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, artinya tidak sah sempurna sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sahih Bukhari hadis 714. Dan yang kedua itu hadis fi'li. Hadis fi'li ialah hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kita. Contoh hadis sholat puasa, haji, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu hadis takriri. Maksud hadis takriri ialah penetapan, yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau sepengetahuan beliau dalam menampakkan redaksi. Contoh hadis tersebut yaitu dari Abdul Allah ibnu Umar, artinya jangan salah seorang di antara kamu mengerjakan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Khwarijah. Lalu sebagian mereka mendapati waktu asar di perjalanan. Sebagian mereka mengatakan kita tidak boleh sholat sehingga sampai di perkampungan. Jadi cara sebenarnya hadis dan atsar itu sejalan, hadis dengan sunnah itu dia sejalan. Jadi contohnya misalnya gini ya, misalnya ada hadis tentang membaca surat Al-Mulk pada setiap malam Jumat. Nah, jadi itu termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam Jumat. Jadi sunnah itu dia perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah secara terus-menerus dari zaman ke zaman yang membuat amalan tersebut memiliki sifat terpuji. Jadi mungkin seperti itu jawaban dari saya. Apakah Nak Arabika mengerti? Alhamdulillah Pak, mengerti. Makasih ya Pak. Ya, jangan ngantuk-ngantuk kali ya. Baiklah, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akan memberikan beberapa soal dan saya sudah membagikan kelompoknya di WA grup tadi ya. Jadi di sini sistematisnya setiap kelompok boleh memilih 3 soal yang ingin dijawab. Langsung saja ya, karena soal ini agak-agak mudah sedikit lah. Langsung saja pilih dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Masing-masing kelompok boleh memilih 3 saja yang ingin dijawab. Saya beri waktu kira-kira 10 menit cukup ya. Baiklah, langsung aja kita ke bagian terakhirnya. Dari
Teman-teman sekalian, siapa yang ingin memberikan Kami Pak dari kelompok 3 Pak. memberikan penjelasan tentang soal ini? Baiklah, langsung saja kepada Sahnan. Baik, terima kasih Pak. Kami dari kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 2 dulu. Jelaskan persamaan hadis dan sunnah. Jadi persamaannya itu sama-sama sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, itu baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 3 Pak, pengertian atsar secara bahasa dan istilah. Jadi atsar itu secara bahasa artinya sisa gitu Pak, atau bekas. Kalau secara istilah atsar itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan juga boleh selainnya, misalnya itu sahabat Nabi begitu Pak. Kemudian nomor 5 Pak, perbedaan Al-Quran dan hadis dari segi bahasa itu kalau Al-Quran bahasanya dari Allah langsung, kalau hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian maknanya harus sesuai dengan lafaznya. Kalau hadis itu boleh berbeda gitu Pak. Kemudian periwayatannya kalau Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hadis itu boleh dari siapa aja gitu, ataupun sahabat Nabi. Kemudian dari kemujizatannya, kalau Al-Quran itu sebagai mukjizat dan dipelihara oleh Allah, kalau hadis itu tidak. Kalau dari nilai membacanya, Al-Quran itu kalau kita membacanya bernilai ibadah, sedangkan hadis tidak bernilai ibadah. Begitu Pak, jawaban dari kelompok 3, saya kembalikan Pak. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3 yang sangat bagus. Baiklah, selanjutnya siapa yang ingin menjelaskan? Saya Pak, perwakilan dari kelompok 1. Baik, Saudari Dinda. Ayo, jelaskan. Yang pertama Pak, jelaskan pengertian sunnah menurut ahli usul fikih sama ahli hadis. Menurut ahli usul fikih, sunnah adalah apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan hukum syariat. Menurut ahli hadis, yaitu sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan lain-lain, baik sebelum dan sesudah menjadi Rasul. Yang kedua Pak, persamaan hadis dan sunnah. Persamaannya sama-sama dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, dan takrir, dan lain-lain. Yang ketiga Pak, jelaskan asar secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa adalah bekas atau sisa. Secara istilah, sesuatu yang dinisbatkan pada perkataan selain Nabi, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Jawaban dari Nak Dinda sangat bagus. Dan selanjutnya siapa yang ingin menjelaskan lagi? Ini nomor 4 ini belum ada nih yang jelaskan nih. Belum ada kan? Belum dijelaskan kan? Baik, siapa yang menjelaskan lagi? Rapika? Fahri? Kelompok 2. Kelompok 2 dan kelompok 4. Baiklah, sudah tidak ada lagi yang ingin menjelaskan tentang soal yang saya berikan ini. Dan selanjutnya dari kelima soal ini nanti kalian di rumah untuk merekap jawaban yang kalian jelaskan tadi,
dan akan dikumpul minggu depan di pertemuan selanjutnya. Dan saya di sini sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, saya undur diri. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.